Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kedua ini kita lanjutkan dengan membahas tentang metode penelitian kualitatif pada mata kuliah metode penelitian manajemen di program studi manajemen Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar penelitian kualitatif dan mengenali perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Capaian pembelajarannya itu adalah diharapkan setelah mengikuti kegiatan belajar ini, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar penelitian kualitatif, mampu membedakan metode kualitatif dari metode kuantitatif berdasarkan tujuan dan pendekatannya, serta memahami konteks penerapan metode kualitatif dalam berbagai bidang ilmu. Materi pembelajaran. Yang pertama akan dibahas tentang pengertian dan karakteristik penelitian kualitatif. Yang kedua akan dibahas tentang filosofi dan paradigma dari penelitian kualitatif. Ada fenomenologi, ada interpretivisme, ada konstruktivisme. Yang selanjutnya dibahas tentang perbedaan utama antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Konteks dan aplikasi penelitian kualitatif dalam manajemen akan jadi penutup dari pembahasan materi pembelajaran ini. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran di mana Anda bisa membedakan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, saudara diminta untuk menulis esai sepanjang 1000 kata tentang perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, serta memberikan contoh studi kualitatif dalam bidang yang saudara minati. Maksudnya adalah saudara berminat di bidang mana di dalam konsentrasi manajemen itu. Kan di kita ini ada 3 yang besar, yaitu manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Jadi saudara pilih saja salah satu di antara 3 itu, atau beberapa yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian manajemen yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Jadi itu lebih luas lagi, itu yang besar 3 itu. Pengertian metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia. Bidang manajemen itu merupakan satu bidang yang kita masukkan di dalam perilaku manusia, perilaku manajemen. Metode ini mengutamakan pemahaman atas realitas sosial dari perspektif individu ataupun kelompok yang terlibat dalam suatu fenomena, menggunakan data yang bersifat deskriptif dan non-numerik. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menemukan makna di balik fenomena melalui interaksi langsung dengan partisipan dan analisis data yang bersifat induktif.
Metode penelitian kualitatif menurut para ahli. Setidaknya ada beberapa pendapat para ahli yang dikutip di sini, meskipun tidak berarti ini semuanya lengkap. Ini yang penting-penting saja, yang dikenal saja. Mungkin ada juga pendapat para ahli yang lain yang belum sempat dikutip, tapi ini yang ada saja, misalnya seperti Pak Moleong, ini orang Indonesia ini, Lexi J. Moleong. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya, pendapat John W. Creswell. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menekankan pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap makna yang diberikan individu atau kelompok kepada suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini bersifat emergent, berkembang seiring dengan berjalannya penelitian, dengan analisis data yang bersifat induktif, di mana peneliti membangun konsep atau teori dari data yang diperoleh. Lebih lanjut, Bogdan dan Bicklin menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mereka menekankan bahwa penelitian kualitatif bersifat interpretatif dan menuntut keterlibatan peneliti secara mendalam dalam proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan usaha untuk memahami fenomena dalam konteks sosial dan kultural secara mendalam. Mereka menegaskan bahwa penelitian ini menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali makna dari fenomena yang kompleks. Yang terakhir, menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengamatan yang mendalam dan penelitian yang berusaha memahami pola-pola yang muncul dari interaksi sosial dalam situasi alami. Mereka juga menekankan pentingnya subjektivitas dalam penelitian ini, di mana peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data dan interpretasinya. Kesamaan dari berbagai definisi tersebut adalah penekanan pada pemahaman mendalam, penggunaan data deskriptif non-numerik, serta fokus pada konteks sosial dan budaya dari fenomena yang diteliti. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama bersifat deskriptif dan eksploratif, di mana penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menggali lebih dalam tentang bagaimana dan mengapa fenomena tersebut terjadi, seringkali dalam bentuk narasi atau deskripsi rinci. Yang kedua, pendekatannya alamiah, di mana penelitian dilakukan di lapangan atau dalam konteks alami tempat fenomena terjadi, tanpa adanya manipulasi atau kontrol dari peneliti. Ini memungkinkan pengumpulan data dalam situasi yang realistis. Yang berikutnya, dia fokus pada makna subjektif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna
yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman dan interaksi mereka. Peneliti berusaha memahami fenomena dari perspektif partisipan, bukan dari teori atau hipotesis yang ditentukan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang terbuka itu karakteristik berikutnya dari penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan bentuknya narasi, cerita, atau simbol, bukan angka. Selanjutnya adalah karakteristik yang berikut, yang kelima, analisis data induktif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memulai dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan teori atau kesimpulan dari pola atau tema yang muncul dalam data tanpa memaksakan teori sebelumnya. Jadi ini lebih pada mencoba menghasilkan teori dari data. Itu karakteristik yang kelima ya. Karakteristik selanjutnya, karakteristik keenam, fleksibilitas desain penelitian. Desain penelitian pada penelitian kualitatif bersifat dinamis dan fleksibel, sehingga memungkinkan perubahan atau penyesuaian selama proses penelitian berlangsung. Peneliti dapat memperdalam area tertentu atau mengubah fokus sesuai dengan temuan yang muncul di lapangan. Karakteristik selanjutnya adalah peran aktif peneliti. Di sini peneliti seringkali terlibat langsung dengan partisipan, baik melalui observasi atau wawancara, sehingga kedekatan dengan objek penelitian sangat penting. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data dan analisis data. Jadi instrumen penelitian pada penelitian kualitatif ya penelitinya itu sendiri. Itu karakteristik yang ketujuh. Karakteristik yang kedelapan, pendekatan holistik. Penelitian kualitatif mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi fenomena secara menyeluruh, termasuk konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Peneliti tidak hanya memfokuskan diri pada satu variabel, melainkan keseluruhan sistem yang mempengaruhi fenomena. Yang selanjutnya, tujuan teori terbangun atau grounded theory. Saya kira ini juga pendekatan yang cukup populer. Di dalam beberapa kasus, penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun teori yang berasal langsung dari data, bukan untuk menguji teori yang sudah ada. Tadi kan sudah dijelaskan tuh bagaimana teori itu tidak dihasilkan dalam penelitian ini, bukan dibawa teorinya didatangkan, tapi teori dihasilkan berdasarkan dari data yang ada. Jadi grounded theory adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk ini. Karakteristik terakhir adalah validitas berdasarkan kredibilitas data. Kualitas data dalam penelitian kualitatif dinilai berdasarkan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas data, bukan validitas statistik seperti di dalam penelitian kuantitatif. Jadi demikian ya, 10 karakteristik di dalam penelitian kualitatif. Filosofi penelitian kualitatif. Yang pertama adalah ontologi, yaitu pandangan tentang realitas. Penelitian kualitatif menganut ontologi realitas jamak, yang berarti realitas dianggap bersifat subjektif dan beragam. Setiap individu atau kelompok dapat memiliki pengalaman, persepsi, dan makna yang berbeda tentang fenomena yang sama.
Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, tidak ada satu kebenaran absolut. Realitas dipandang melalui lensa pengalaman pribadi atau kelompok. Yang kedua, epistemologi. Dalam penelitian kualitatif, didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan bersifat subjektif dan dibentuk oleh interaksi antara peneliti dan subjek yang diteliti. Peneliti tidak dianggap sebagai pihak yang terpisah dari proses penelitian, tetapi sebagai bagian yang berkontribusi pada makna yang dihasilkan. Yang ketiga, aksiologi, nilai dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, nilai-nilai subjektif dan etika memiliki peranan penting. Peneliti tidak dapat sepenuhnya netral, dan nilai-nilai pribadi mereka serta hubungan dengan partisipan sangat mempengaruhi proses dan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti kualitatif diharapkan menunjukkan kepekaan etis dan terlibat secara emosional dan empatis. Metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi teknik-teknik yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap konteks sosial dan pengalaman manusia, seperti wawancara mendalam, mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan partisipan untuk memahami pandangan, perasaan, dan pengalaman mereka. Observasi partisipatif. Peneliti terlibat dalam kehidupan partisipan untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku dan interaksi mereka dalam konteks alami. Yang ketiga adalah analisis teks atau dokumen. Menganalisis makna yang terkandung dalam teks seperti jurnal, artikel, atau dokumen lain yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Jadi pada metode penelitian kualitatif, 3 metode ini yang paling sering dilakukan: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis teks atau analisis dokumen. Paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama adalah konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun oleh individu dan kelompok melalui pengalaman dan interaksi sosial. Yang kedua adalah interpretivisme, yang berfokus pada pemahaman makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman-pengalaman mereka. Yang ketiga adalah postmodernisme, menantang asumsi-asumsi objektivitas dan kesatuan kebenaran, melihat realitas sebagai sesuatu yang terfragmentasi dan selalu berubah. Perbandingan paradigma utama dalam penelitian kualitatif. Kita perhatikan tabel berikut, di mana ada 3 paradigma: fenomenologi, interpretivisme, dan konstruktivisme. Kemudian ada fokus utama, realitas, dan pendekatan metodologis. Pada paradigma fenomenologi, fokus utamanya pada pengalaman subjektif individu, di mana realitas dipahami melalui pengalaman pribadi dan pendekatan metodologisnya melalui wawancara mendalam dan analisis berupa analisis naratif. Pada paradigma interpretivisme, fokus utama pada makna yang diberikan oleh individu terhadap dunia sosial, di mana realitas sosial dibentuk oleh interpretasi individu dan pendekatan metodologisnya adalah wawancara, observasi, dan analisis kualitatif. Yang ketiga, pada paradigma konstruktivisme, fokus utamanya pada konstruksi sosial realitas melalui interaksi,
di mana realitas dibangun secara sosial dan dinamis. Pendekatan metodologinya adalah diskusi kelompok, studi kasus, dan interaksi dialogis. Perbedaan utama penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Berdasarkan tujuan penelitian, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, perspektif, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Fokusnya adalah mengeksplorasi fenomena dan bagaimana makna dibangun oleh subjek penelitian. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menguji hipotesis secara numerik. Fokusnya adalah mencari hubungan atau pola antar variabel yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Berdasarkan pendekatan penelitian, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif sebagai berikut. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, di mana teori muncul dari data yang dikumpulkan selama penelitian dilakukan. Data diinterpretasikan untuk mengembangkan wawasan atau konsep baru. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif, di mana peneliti menguji hipotesis atau teori yang sudah ada dengan data numerik yang dikumpulkan. Berdasarkan sifat data, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa teks, narasi, atau deskripsi yang kaya. Data ini sering berasal dari wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Pada penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan berupa angka atau data statistik. Sumber data biasanya dari survei, kuesioner dengan skala numerik, atau data sekunder yang terstruktur. Berdasarkan metode pengumpulan data, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif sebagai berikut. Pada metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, fokus group discussion, dan analisis dokumen, serta teks tentu. Sedangkan pada metode penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui survei, eksperimen, pengukuran dengan skala numerik, dan analisis statistik data sekunder. Berdasarkan cara menganalisis data, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif sebagai berikut. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan tema dan pola dalam teks atau deskripsi. Analisis sering menggunakan pendekatan coding, penafsiran makna, dan pengembangan teori. Pada penelitian kuantitatif, data dianalisis dengan menggunakan statistik untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, atau menguji hipotesis. Alat-alat statistik yang umum digunakan termasuk regresi, korelasi, dan analisis varians. Berdasarkan fleksibilitas dalam proses penelitian, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah proses penelitian pada penelitian kualitatif lebih fleksibel dan sering berkembang selama penelitian. Pertanyaan penelitian dapat berubah atau berkembang seiring dengan pemahaman yang lebih baik terhadap fenomena. Pada penelitian kuantitatif, penelitian ini lebih terstruktur dan biasanya mengikuti desain penelitian yang sudah direncanakan dari awal
dengan sedikit perubahan selama proses pengumpulan data. Berdasarkan ukuran sampel, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah ukuran sampel pada penelitian kualitatif biasanya lebih kecil dan dipilih secara purposive atau berdasarkan kriteria tertentu. Sampel bertujuan untuk memberikan kedalaman pada pemahaman suatu fenomena. Pada penelitian kuantitatif, ukuran sampel biasanya lebih besar dan dipilih secara acak untuk memungkinkan generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah hasil penelitian pada penelitian kualitatif berupa deskripsi yang mendalam tentang fenomena atau makna yang diberikan oleh subjek penelitian. Hasilnya lebih bersifat naratif dan seringkali tidak terukur secara kuantitatif. Sedangkan hasil penelitian pada penelitian kuantitatif berupa angka atau statistik yang menunjukkan hubungan perbedaan atau generalisasi hasil dari sampel ke populasi. Berdasarkan peran peneliti, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian pada penelitian kualitatif dan seringkali memiliki interaksi yang mendalam dengan partisipan. Peneliti diharapkan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai dan perspektif mereka mempengaruhi proses penelitian. Pada penelitian kuantitatif, peneliti tetap terpisah dari data dan berusaha menjaga objektivitas. Biasanya tidak ada interaksi langsung dengan subjek setelah instrumen penelitian dikirimkan. Berdasarkan konteks dan generalisasi, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada penelitian kualitatif, penelitian bersifat kontekstual dan hasilnya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Setiap temuan didasarkan pada suatu situasi unik dan konteks tertentu. Pada penelitian kuantitatif, penelitian bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi. Hasilnya diharapkan berlaku secara luas dalam populasi yang diteliti. Berdasarkan pengujian hipotesis, perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah pada penelitian kualitatif biasanya tidak berfokus pada pengujian hipotesis. Penelitian ini lebih bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami makna fenomena. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengujian hipotesis. Peneliti memiliki hipotesis awal yang diuji menggunakan data numerik. Konteks penelitian kualitatif dalam manajemen. Pemahaman dinamika organisasi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami bagaimana budaya organisasi, kepemimpinan, dan hubungan antar individu mempengaruhi kinerja dan perilaku organisasi. Kedua, studi tentang pengambilan keputusan. Pendekatan kualitatif sering digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan manajerial termasuk faktor-faktor subjektif seperti intuisi, pengalaman, dan pengaruh sosial. Inovasi dan perubahan organisasi. Dalam mengamati bagaimana inovasi diterapkan atau bagaimana perubahan organisasi diadopsi oleh karyawan, penelitian kualitatif memberikan wawasan tentang penerimaan, resistensi, dan adaptasi terhadap perubahan. Studi karyawan dan kepuasan kerja. Penelitian ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi,
kepuasan kerja atau keterlibatan karyawan melalui wawancara dan observasi mendalam. Selanjutnya, pada studi kasus, penelitian kualitatif sering digunakan dalam studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena tertentu dalam satu atau beberapa organisasi. Studi kasus memungkinkan analisis yang terperinci mengenai dinamika, konteks, dan situasi khusus. Penelitian kualitatif juga cocok untuk mengeksplorasi budaya organisasi, nilai-nilai, norma, dan praktek yang membentuk perilaku di tempat kerja. Melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana budaya organisasi berinteraksi dengan manajemen. Melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti dapat mempelajari gaya kepemimpinan yang berbeda dan bagaimana para pemimpin berinteraksi dengan tim mereka. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kepemimpinan pada performa dan suasana kerja. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kebutuhan pelanggan dan mengidentifikasi potensi perbaikan produk atau layanan. Fokus group atau wawancara dengan pelanggan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi apa yang diinginkan oleh pasar. Ini dalam konteks aplikasi untuk pengembangan produk dan layanan. Penelitian kualitatif membantu dalam memahami pengalaman pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan hingga memungkinkan manajer untuk memperbaiki aspek-aspek tertentu berdasarkan feedback yang mendalam terkait dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terkadang pengelolaan perubahan. Di dalam studi perubahan organisasi, penelitian kualitatif dapat mengungkap bagaimana karyawan merespon inisiatif perubahan, mengidentifikasi resistensi, dan faktor-faktor yang mendukung perubahan. Kelebihan penelitian kualitatif dalam manajemen. Pendekatan fleksibel, di mana penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap isu-isu manajemen yang belum jelas atau terstruktur. Pemahaman kontekstual. Penelitian ini membantu memahami konteks spesifik dari masalah manajerial, termasuk budaya, situasi, dan perspektif para pelaku. Menangkap pengalaman subjektif. Ini kelebihan yang ketiga dari penelitian kualitatif. Dengan menggunakan wawancara dan observasi, penelitian kualitatif dapat menangkap pengalaman subjektif karyawan, manajer, dan pelanggan yang memungkinkan sulit diukur dengan metode kuantitatif. Yang terakhir adalah tantangan penelitian kualitatif dalam manajemen. Pertama, generalisasi. Hasil penelitian kualitatif sering bersifat kontekstual dan tidak selalu dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Tantangan yang kedua adalah subjektivitas. Penelitian ini bisa dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti di dalam menafsirkan data. Yang terakhir, waktu dan sumber daya. Pengumpulan dan analisis data kualitatif sering membutuhkan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih besar karena melibatkan wawancara mendalam dan observasi langsung. Kira demikian ya pembahasan kita tentang desain penelitian kualitatif, dan dari situ kita lihat bagaimana keunggulan, kelebihan, dan kekurangan dari metode penelitian kualitatif. Baik, kita akhiri. Kita ketemu lagi di
topik penelitian kualitatif yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.